Gigantopithecus blacki, raksasa primata dari Asia Tenggara yang tidak mampu bertahan hidup karena perubahan makanan. Gigantopithecus blacki adalah primata terbesar yang pernah hidup, dengan tinggi mencapai 3 meter dan berat hampir setengah ton. Hewan ini menjelajahi hutan di Asia Tenggara dan Cina Selatan sekitar 2,3 juta tahun yang lalu. Fosil-fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa Gigantopithecus blacki pernah memiliki populasi yang besar dan stabil. Namun, hewan ini punah dan para ilmuwan telah bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Selama hampir 1 abad, para ilmuwan terus meneliti dan mencari tahu hal ini. Ilmuwan dan para peneliti dunia pun bersatu melakukan sebuah studi yang lebih intens, yang akhirnya didapatlah hasil analisis iklim kuno dan perubahan kebiasaan makanan Gigantopithecus blacki yang membuatnya punah. Hasil penelitian dengan pasti menunjukkan bahwa hewan ini terlalu besar dan terlalu pilih-pilih dalam mencari makanan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi hutan saat itu. Kesimpulan ini terlihat sangat meyakinkan bagi para ilmuwan dan peneliti. Ini adalah hasil yang sangat signifikan. Mereka telah memberikan bukti yang rinci dan meyakinkan tentang kepunahan ini. Ketertarikan ilmuwan pada Gigantopithecus blacki dimulai pada tahun 1935 ketika antropolog Gustav von Koenigswald melihat apa yang dijual sebagai gigi naga di sebuah toko obat tradisional di Hong Kong. Sejak itu, pencarian di gua-gua Cina Selatan telah menemukan sekitar 2000 gigi fosil dan 4 rahang bawah yang diidentifikasikan sebagai Gigantopithecus blacki. Para ilmuwan memperkirakan tinggi dan berat penghuni hutan yang besar ini dengan membandingkan molarnya yang luar biasa besar dengan primata-primata lainnya. Gigi-gigi ini memberikan petunjuk tentang identitasnya. Awalnya, peneliti mengira Gigantopithecus blacki mirip dengan gorila. Namun, pada sebuah makalah di Nature pada tahun 2019 dilaporkan bahwa fragmen protein dari sebuah gigi menunjukkan bahwa secara genetik Gigantopithecus blacki lebih dekat dengan orang utan daripada King Kong. Penemuan ini membuat kepunahan Gigantopithecus blacki semakin membingungkan karena dia berbagi wilayah dengan spesies orang hutan yang kerabatnya masih hidup di Asia Tenggara. Mengapa raksasa ini punah sementara kerabat-kerabat kecilnya masih bertahan hingga saat ini? Pada tahun 2015, sekelompok ilmuwan mencoba memecahkan teka-teki ini. Ketika melihat suatu kepunahan, kapan waktu yang sangat tepat adalah yang sangat penting. Ilmuwan peneliti dan ahli lain menerapkan 6 teknik penanggalan independen termasuk luminesensi terstimulasi optik untuk mengetahui berapa lama butiran kuarsa dan feldspar terkubur dalam sedimen, serta resonansi spin elektron untuk mendata email giginya. Dalam penelitian ini, sampel diambil dari 22 gua yang menghasilkan Gigantopithecus blacki atau fosil terkait. Penanggalan menunjukkan bahwa populasi Gigantopithecus blacki yang dulu berkembang pesat menurun jumlahnya dan jangkauannya pun menyusut dari sebelumnya yang mencakup 4 provinsi di Cina Tengah sampai Selatan menjadi hanya daerah kecil di wilayah otonomi Guangxi Zhuang. Raksasa hutan ini pun fix punah antara 295.000 tahun hingga 215 tahun yang lalu. Menjelang dan selama area durasi kepunahan antara 295.000 dan 215.000 tahun yang lalu, terjadi peningkatan variabilitas lingkungan akibat peningkatan musim hujan yang menyebabkan perubahan dalam komunitas tumbuh-tumbuhan dan peningkatan lingkungan hutan terbuka. Artinya, selama 80.000 tahun, iklim musim hujan berubah dan meningkat, membuat padang rumput pun ikut berubah menjadi hutan belantara. 80.000 tahun adalah waktu yang cukup untuk membuat daratan Cina menjadi hutan rimba belantara. Di sanalah
waktu kepunahan dari Gigantopithecus blacki ini. Meskipun banyak kerabat dekatnya, jenis primata atau monyet-monyetan mampu menyesuaikan preferensi makanan dan perilakunya dengan variabilitas perubahan ini. Sayangnya, Gigantopithecus blacki tidak. Primata raksasa ini menunjukkan tanda-tanda stres kronis dan penurunan populasi secara drastis, hingga akhirnya perjuangannya untuk beradaptasi menyebabkan kepunahannya. Primata terbesar yang pernah menghuni bumi ini pun lenyap untuk selamanya karena tidak mampu melawan perubahan tempat tinggal dari padang rumput menjadi hutan belantara. Di detik-detik akhir masa hidupnya, Gigantopithecus blacki hanya bisa bersembunyi di gua-gua, menikmati waktu-waktu ketidakberdayaannya, hingga akhirnya menjadi fosil-fosil tulang belulang belaka. Pemahaman ilmuwan saat ini tentang Gigantopithecus blacki berasal dari temuan-temuan fosil sebuah deposit berharga dari goa yang sudah ada sejak zaman Pleistosen awal hingga tengah di Cina Selatan, tepatnya di antara sungai Yangtze dan Laut Cina Selatan. Fosil-fosil mereka banyak didapati di dalam-dalam goa yang mampu melindungi mereka dari mimpi buruk hutan dan hujan selama 80.000 tahun kepunahannya. Setelah menentukan periode kepunahan, para paleokolog dalam tim mencoba mencari tahu perubahan lingkungan apa yang menyebabkan kepunahan itu. Dengan menganalisis serbuk sari dalam sedimen goa kuno, mereka menemukan bahwa lingkungan mengalami perubahan besar saat kondisi menjadi lebih kering, sehingga hutan kanopi tertutup, mengubah semak dan padang rumput menjadi rimba belantara. Buah-buahan yang disukai Gigantopithecus blacki menjadi langka dan air menjadi kurang tersedia. Kerusakan gigi dari fosil Gigantopithecus blacki menunjukkan tanda-tanda masa sulit bagi kerak yang lebih besar. Ketika buah menjadi kurang melimpah, perubahan pada keausan gigi dan komposisi jaringan gigi menunjukkan bahwa Gigantopithecus blacki beralih ke makanan yang kurang bergizi seperti kulit kayu dan ranting, yang menyebabkan stres kronis dalam populasi tersebut. Pada saat yang sama, Gigantopithecus blacki memperluas makanannya untuk mencakup pucuk dan daun dari puncak pohon, serangga, dan hewan-hewan kecil. Namun, Gigantopithecus blacki tidak bisa melakukan perubahan ini. Tubuhnya yang besar menghalanginya untuk memanjat dan mengejar mangsa yang kecil, yang pada akhirnya menyebabkan kepunahannya. Tim ini telah mendapatkan hampir semua ekologi dan biologi yang didapat dari gigi kuno. Kepunahan megafauna ini sangat menyedihkan karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan makanan dan stres.